Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La yasal qaumin qaum, jangan saling mencela. Karena itu rumusnya, kalau ada ayat dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka informasi setelahnya itu mengukur tingkat iman kita. Kalau ada orang mengaku beriman tak mau puasa, imannya bermasalah. Sebaliknya, ada orang mengaku beriman pandai mencela, sering berbuat maksiat, ada masalah dalam imannya. Nah, untuk menguatkan iman itu supaya meningkat amal solehnya, supaya baik pribadinya, ditinggal maksiatnya, maka rubah kalimatnya dari amanu menjadi yu'minun. Jadi yu'minun itu latihan untuk meningkatkan iman. Karena itu pakai fi'il mudhari. Kalau orang Inggris mengatakan begini, present, continuous, and future. Sekarang terus berlangsung sampai kembali ke akhirat, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya tuliskan sebentar ya. Ibu itu yang duduk di belakang, yang berdiri sampai ke belakang. Maaf, ini saya mau tulis di sini, kelihatan? Iya, memang belum saya tulis. Kalau kelihatan hebat Ibu. Ya, saya tulis dulu baru kelihatan. Kalau belum saya tulis Ibu udah kelihatan, Ibu imannya kuat sekali. Wah ya. Nah, sekarang lihat sini. Ini rumus menguatkan iman dari Al-Quran. Nanti kita ambil sunnahnya. Cara menguatkan iman alladzina yu'minun. Perhatikan cara menerjemahkannya. Adapun orang-orang takwa yang hebat itu ialah orang-orang yang mau meningkatkan imannya bil ghaibi kepada Allah, walaupun Allah tak tampak dalam pandangannya. Lihat, kita tak bisa melihat Allah sekarang di dunia. Nanti di akhirat, kenikmatan tertinggi itu bukan masuk surga. Kenikmatan tertinggi itu saat kita mampu menatap Allah tanpa hijab. Itu ada di Quran surah Al-Qiyamah ayat 25 sampai 26 itu. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ada orang yang wajahnya berbinar-binar, bercahaya, gembira. Bukan karena masuk surganya, karena diperkenankan oleh Allah menatap Allah tanpa hijab. Sekarang gaib, tak nampak, tapi ditampakkan, diperlihatkan, dirasakan semua jenis kekuasaan dan keagungannya, supaya kita meyakini bahwa Allah benar-benar wujud, mujidul wujud. Jelas? Bagaimana cara meningkatkan iman itu kepada Allah? Perhatikan kalimatnya. Satu, nah ini amalan-amalannya. Nanti surga pintunya akan dibuka dengan amal-amal ini Pak Ibu. Pintu surga itu bentuknya semua amal soleh. Jadi kalau ingin masuk surga, kuncinya Allah sudah kasih lewat satu kalimat dari Nabi. Miftahul jannati, kata Nabi, la ilaha illallah. Pintu surga itu la ilaha illallah kuncinya. Tapi kunci ini Anda mesti tahu dibukanya di pintu yang mana. Jangan sampai punya kunci tapi tak tahu pintunya, sehingga kuncinya itu tidak bisa digunakan. Kunci hotel dibuka untuk buka kunci rumah, bisa tidak? Tidak. Dan berita buruknya, pintu surga tidak bisa didobrak. Awas tuh. Fa idza dakhaluhu ughliqa, kalau sudah pemiliknya masuk ditutup rapat, bukan pakai ghallaqa tapi ughliqa. Kalau ghallaqa tutupnya pelan-pelan sampai rapat. Kalau ini ughliqa sekaligus langsung, sehingga tidak ada kesempatan mengintip. Kalau ngajinya begini enak, baca surat Yusuf, wa ghallaqatil abwab faqalat haytalak. Pembesar, istrinya pembesar Mesir itu ingin menggoda Yusuf di ruangan tertutup, maka dia menutup pintunya pelan-pelan sambil ngintip, prajurit masih ada enggak? Tutup, dan dia berniat untuk menyelingkuhi suaminya. Cuma atas kehendak Allah dijagalah Yusuf alaihissalam. Itulah sebabnya mengapa menggunakan ghallaqa bukan menggunakan aghlaqa. Tapi pintu surga, fa idza dakhaluhu ughliqa,
kalau pemilik yang berhak dengan kuncinya sudah masuk, tutup seketika sehingga tidak ada kesempatan bagi orang lain yang bukan pemiliknya untuk ngintip sekelebat mata pun. Maka ada pintu bagi orang yang puasa namanya Ar-Rayyan. Ada pintu bagi orang rajin tahajud, babut tahajud. Ada babut sedekah, pintunya semua ini. Pintu standarnya adalah pintu yang pertama. Bagi orang yang mau menguatkan iman, pintu standarnya sebagai berikut: alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas as-shalah. Pintu pertama. Lihat tulisannya. Pastikan begini ya, cek di mushafnya ya. Harus begini: alif, lam, shad, lam, waw, ada fathah tegak di atasnya, tak marbutah. Karena nanti ada yang begini: alif, lam, shad, lam, alif, ta marbutah. Ada yang begini: alif, lam, shad, lam, waw, fathah tegak, alif tegak, ta maftuhah. Kalau begini: alif, lam, shad, lam, alif, ta marbutah, itu sekali sholat. Cita-cita masuk surga, sholatnya cuma sekali, subuh aja. Duhurnya tidak, nggak masuk kualifikasi. Atau dapat informasi sepotong-sepotong, pas Jumatan tidur, ya, jadi salah dengar. Khatibnya mengatakan puasa Daud, dia nangkapnya sholat Daud. Jadi yang puasa Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak. Ini dia subuh sholat, duhur tidak, asar sholat, maghrib tidak, maka dia singkat. Kok begitu? Sholat Daud. Ini tidak ada ya. Oh, jangan dipotong videonya nih. Sekarang banyak orang senang potong video. Ya, hati-hati. Kalau yang begini, alif, lam, shad, lam, waw, fathah, alif tegak, ini tak maftuhah. Ini maksudnya jamak tapi terbatas. Contohnya di mana Ustadz? Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat berapa? 238, paling kanan sebelah atas di mushaf. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu, hendaklah saling menjaga. Mengingatkan, ibu mengingatkan anaknya, bapak mengingatkan keluarganya di rumah. Saling mengingatkan sekarang dengan teman, bisa pakai handphone, bisa pakai alarm, gitu cara menerjemahkannya. Ala salawat, pada sholat-sholat yang pokok, bentuknya jamak tapi terbatas. Terbatasnya 5 waktu dari subuh sampai isya, rakaatnya 17, rumusnya 24-4-3-4. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Kalau ada bentuk begini, maksudnya sholat fardu. Jelas? Nah, kalau yang seperti ini, mau imannya rendah, mau imannya tipis, sampai imannya kuat, tetap 5 waktu juga. Bapak ingin sukses berdagang, yang tak dagang pun 5 waktu, Pak. Ini mahasiswa ingin IPK 4, yang IPK 2,75 pun 5 waktu juga sholatnya. Maka kalau Anda ingin sukses, akhiratnya tingkat tinggi, maka naikkan levelnya di atas yang ini. Bukan menambah yang fardu tambahan rakaat. Saya mau tobat Ustaz, besok saya tingkatkan subuh dari 2 jadi 3. Bisa. Bid'ah namanya. Tetap dulu, Pak. Cara meningkatkannya bagaimana? Maka dirubah kalimatnya jadi begini. Ini yang dimaksud Al-Baqarah ayat 3. Karena itu mushaf itu nggak boleh sembarangan. Karena tulisan itu dikonfirmasi dengan hafalan. Di bentuk tulisan itu diperlihatkan pada sahabat. Ada komite penjaga tulisan Quran. Dipimpin dulu oleh sahabat Zaid bin Thabit. Ada Abdullah bin Mas'ud, ada Ubay bin Ka'ab, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Itu sampai tulisannya itu detil. Kalau nulis mesti begini, ini mesti begini. Kenapa? Karena mencakup riwayat dan makna tafsirnya. Kalau seperti ini, itu artinya sholatnya bentuknya jamak, tapi menambah dari yang fardu. Yang fardu ada berapa? 5. Maka tambahkan yang fardu dengan tambahan-tambahan yang nafilah, hukumnya sunnah. Cara menguatkan iman pertama, jaga sholat. Kalau ingin bertambah kuat imannya,
jangan cukupkan dengan yang fardu, coba mulai berlatih dengan sholat-sholat sunnah. Itu amalan satu. Yuk kita detilkan dulu ya. Mohon izin, masih ada waktu? Banyak ya, bersabar ya, insya Allah sabar ya, sebentar lagi ya, 2 jam lah. Tak, 30 menit lagi ya, kita coba selesaikan pelan-pelan. Jadi cara meningkatkan iman, cara menguatkan iman, satu apa? Menjaga. Lihat baik-baik sini. Satu-satunya amal ibadah yang di dalam Al-Quran langsung disebut dengan nama iman itu hanya sholat. Yang lain tidak. Di mana dalilnya Ustadz? Di Quran surah kedua Al-Baqarah. Di ayat berapa? 143. Lihat di penghujung ayatnya. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan salat yang Anda tunaikan dengan iman itu. Maka di situ salat disampaikan dengan nama iman oleh Allah. Apa komentar Nabi terhadap kalimat ini? Perhatikan, kalau Nabi komen itu langsung like and subscribe. Nggak usah dikomen lagi. Al-farqu bainal mu'min wal kafir tarkus sholat. Maka jika Anda ingin mengetahui orang yang beriman betulan dengan yang belum beriman, itu cek sholatnya. Kalaupun ada yang mengaku sudah beriman tapi tidak menunaikan sholat, maka imannya belum dianggap oleh Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu nanti ada orang masuk ke dalam neraka karena nggak mau sholat dan nggak peduli pada sholat, walaupun dia mengatakan dia muslim. Disatukan dengan orang yang benar-benar tidak beriman. Ada di mana? Surah 74 ayat berapa? 42 sampai berapa? 48. Ashabul yamin masuk surga. Illa ashabal yamin fi jannati yatasaalun. Ngobrol-ngobrol di surga sambil duduk-duduk di dipan emas. Santai-santai. Ngobrol. Itu ada apa sih berisik di situ? Berisik. Ya. Dulu orang adzan disebut berisik tuh. Berisik. Kencangan, ribut, rame, nanti kebalik. Itu kenapa sih mereka berisik? Kemudian dikunjungi, ditanya, dikunjunginya nggak masuk ke neraka, nanya dari jauh ya, ada pemisah. Saking dipisahkannya, pengen dibangun jembatan tuh dari neraka. Ya, nanti ayat lain saja. Maka ditanya, masalakakum fi saqar? Kok bisa masuk jahanam dengan siksaan seperti itu? Kenapa masuk ke situ? Jawaban pertamanya ayat 43-nya. Qalu lam naku minal musalli. Dulu kami nggak pernah sholat dan nggak peduli dengan sholat. Karena itu kenapa nunnya dibuang di situ? Asalnya begini, lam nakun, adalah, adalan, adalam, itu beda. Kalau la sekarang, lam masa depan, lam dulu lam naku. Kenapa nunnya hilang? Kalau di nahwu dikatakan takhfif supaya ringan bacanya. Kalau di balaghah karena orang ini meringankan sholat saat hidupnya, menganggap sholat itu hal yang ringan, hal yang tidak penting, sehingga tidak peduli dengan sholat. Maka cara menerjemahkannya, dulu saat di dunia kami nggak peduli dengan sholat, kami anggap itu hal yang ringan-ringan sampai kami nggak tunaikan. Jelas? Nah, jadi ini konfirmasi. Walaupun di dunianya terlihat seperti orang yang hebat, tapi di akhiratnya tidak akan bisa mendapatkan hasanah. Satu, sholat. Tapi kalau Anda ingin kuatkan iman dengan level di atas amanu, tenang tadi, ada apapun bisa tenang. Ya, rezeki diberikan nyaman, dapat masalah tenang saja. Bu, mohon maaf ya, Ustadz juga sama, ada masalah. Sama dengan bapak, dengan ibu, Buya juga sama itu. Jangan dipikir nggak punya masalah. Kadang-kadang masalah Anda ditanyakan juga kepada kami ini. Ditampung tuh, ya. Naikkan levelnya, tambah dengan sunnah ini. Kalau nggak percaya nanti konsisten dulu. Setelah itu lihat yang terjadi. Ya, urutkan jenis sholat sunnah. Latihan dari yang paling ringan sampai yang paling tinggi dengan keutamaan-keutamaannya. Satu, ada sholat yang mengiringi sholat fardu. Susunannya berada langsung setelah atau sebelum sholat fardu. Manfaatnya, satu, melengkapi kekurangan sholat fardu.
Jadi kalau sholat fardunya kurang khusyuk cuma 50%, maka sholat sunnah ini menyempurnakan pahalanya, ditutup langsung 100%. Dua, menutup amal-amal salah di akhirat. Jadi kalau ada ditimbang di akhirat, dihisab ya. Ini kita cerita hisab dari hadis nih, ya, bukan karya atau karangan pribadi. Kalau nggak mau percaya, silahkan nanti lihat pembuktian saat di akhirat. Karena itu ketika bicara akhirat, babnya yakin, wabil akhirati hum yu. Lihat sini, si fulan bermaksiat, ditutup oleh amalan-amalannya, habis semua nih. Maka perintah Allah yang pertama, malaikat coba lihat sholatnya, lihat sunnahnya. Ternyata yang sunnah-sunnah ini itu bisa menggugurkan dosa-dosa saat nanti dihisab di hari kiamat, ketika amalan-amalan pokok tidak bisa menutupi itu semua. Yang bisa menutup ini salah satunya sholat yang urutannya menyambung dengan sholat fardu, baik sebelum atau setelahnya. Dalam bahasa Arab, urutan disebut dengan tartib, jenis awalnya disebut dengan ratib, jamaknya disebut dengan rawatib. Maka jenisnya namanya sholat rawatib. Kalau sebelum sholat fardu, sebelum qabla, jelas? Qabla sholati subhi, sebelum sholat subuh. Kalau sholat subuhnya dibuang, ya qablanya ada, sholat subuhnya dibuang untuk meringankan, maka ganti tambahkan dengan ya dan ta di ujungnya, jadi qabliyah. Jelas ya? Kalau setelah ba'da, jadi ba'diyah. Nanti kita ketemu ya, di mana? Di Masjid Istiqlal. Kapan? Setelah ba'da isya. Nah, itu mengulang kalimat yang sama. Kalau sudah setelah jangan pakai ba'da lagi, kalau sudah ba'da jangan pakai setelah lagi. Ada ba'diyah dan qobliyah. Berapa jumlah rakaatnya? 12. Yang meriwayatkan langsung dari istri Nabi, Sayyidah Maimunah. Ya, hati-hati nih. Ada riwayat nanti disampaikan dari Ummu Habibah, ada riwayat diteruskan oleh sahabat-sahabat yang lain termasuk Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Perhatikan kalimatnya. Man shalla, siapapun yang dalam hidupnya menjaga salat sunnah ini, isnatai asyrata rakaatan, 12 rakaat, fi yaumin wa lailatin, yang mengiringi salat fardunya sehari itu dari pagi sampai malam, bunia lahu bihinna baitun fil jannah, maka pahalanya sebagai tambahan akan dibangunkan untuknya satu istana di tepian surga. Istana di tepian surga. 12 itu satu, arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 qabla zuhur. Nanti saya detilkan. Rak'ataini ba'daha, 2 rakaat ba'da zuhur. Rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat ba'da maghrib. Rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat ba'da isya. Rak'ataini qabla subhi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat sebelum subuh, qabla subuh. Yuk kita hitung. 4 tambah 2 6 tambah 2 8 tambah 2 10 tambah 2 12, pas 12 rakaat. Nah, ini waktunya. Ini yang disebut rawatib, nempel dengan sholat fardu, bisa sebelum, bisa setelah. Pelan-pelan ya. Kalau ada yang 4 seperti qabla zuhur, cara menunaikannya bisa 2, bisa langsung 4 sekaligus, bisa dibagi 2 rakaat salam, bangun lagi 2 rakaat salam. Jelas? Baik. Dah. Kalau waktunya tak sempat bagaimana Ustaz? Masuk kantor, waktu cuma 5 menit, datang cukup 2 rakaat, baru mau naik sudah qomat. Maka bagaimana? Ada hadis kedua, orang yang biasa 12 ketiba kemudian yang 4 jadi terbatas waktunya tinggal 2 karena sedikit waktunya, maka hadisnya pindah ke Ibnu Umar.
radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, hafidtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat atau kama qala. Saya hafal dan menjaga salat sunnah rawatib 10 rakaat dari Nabi. Yang disebut 10 ini zuhurnya, qabliyahnya 2 rakaat. Jadi yang tadinya 4 jadi berapa? 2. Jadi kalau tidak terkejar 4 boleh 2. Jelas? Nah, ini 1. Jadi kalau disebutkan 12 rawatib ini, ada qabla subuh, qabliyah subuh, rakaatnya berapa? 2. Ingat, fadilahnya 1, menutup kekurangan salat fardu, menghilangkan kesalahan-kesalahan saat di akhirat. Yang ketiga, khusus yang qabliyah subuh, ada fadilah lagi, 1 lagi. Akan memberikan kemudahan dari semua aktivitas dunia. Ya, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau Anda konsisten mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh, itu oleh Allah akan dijaga semua hidup dunianya mudah. Ya. Tapi tetap tunaikannya lillah, jangan ditarik ke dunia. Ini banyak yang keliru ini, narik akhirat ke dunia. Jadi jangan ngerjakan amal akhirat untuk mengejar dunia, walaupun ada fadilahnya, jangan ditarik ke dunia, itu rendah. Awas, hati-hati ya. Jangan sampai tahajud supaya proyeknya besok lancar gitu ya. Nah, itu narik akhirat ke dunia. Kerjakan saja perintah Allah dan biarkan Allah mengatur janjinya. Selesai. Jelas ya? Baik. Qabliyah subuh, qabliyah zuhur ada, qabliyah ba'diyah zuhur ada. Ba'diyah maghrib, kemudian ba'diyah isya. Kalau begitu qabliyah asar ada tidak? Halo, ada tidak? Ada, tapi bukan rawatib. Nah, selain rawatib, salat sunnah yang kedua disebut mutlak namanya. Mutlak, berdiri sendiri, baik itu waktunya berdekatan dengan waktu salat fardu ataupun berjauhan. Tapi dia berdiri tunggal, tidak terkait dengan salat fardu. Salat mutlak. Ini sunnah yang kedua. Maksud saya kalau mau ditambah ya, kalau ingin menguatkan iman caranya gampang. Kalau sudah semakin banyak mencintai sholat sunnah, itu akan terjadi perbedaan pada imannya. Ini sholat sunnah ini yang lanjutannya adalah mutlak. Qabliyah asar ada 4 rakaat. Hadisnya dari mana? Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Derajatnya apa? Sahih. Bunyinya bagaimana? Haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu ra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Allah akan menambahkan rahmat pada seorang hamba yang membiasakan salat 4 rakaat sebelum asar. Tambah rahmat. Rahmat itu ada berapa maknanya? 3. 1 apa? Yang pertama adalah kemudahan dalam menyelesaikan semua masalah hidup. Ada di mana dalilnya? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat berapa? 155 sampai 157. Walanabluwannakum bisyai. Setiap orang yang hidup akan mendapatkan ujian persoalan hidup untuk meningkatkan kualitas hidupnya. 1. Minal khauf, gelisah, khawatir. Ini sudah pada khawatir sampai jam berapa sebetulnya kajian kita malam hari ini? Apakah ada kendaraan di luar atau tidak? Gitu kan? Sampai rumah jam berapa? Itu ujian. Ya, ujian. Surga itu mahal. Ya, kalau mudah power bank hadiahnya. Mulai lapar. Kelihatan lapar ini. Tadi ngejar mengkapling tempat dari mulai ba'da asar ke maghrib. Mulai lapar, gitu ya. Snack belum ada tanda-tanda. Betul? Wa naqsin minal amwal, kadang berkurang harta. Wal anfus, kadang ada yang sakit, ada yang meninggal. Wat tamarat, kadang hasil kerja keras diambil orang. Bapak yang ikut tender, proyeknya diambil orang. Anda yang kerja, hasilnya diambil orang. Anda yang tani, mau panen besok, mangganya hilang malam. Ya? Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Teruskan ayatnya 157, belum selesai. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Tuh, dapat. Wa ulaika humul muhtadun. Orang yang dapat rahmat Allah itu akan ditanamkan kesabaran pada hatinya. Jadi bukan berusaha sabar, Allah yang kasih dia sabar.
Ada yang diberi, ada yang bil kasbi. Anda diberi ikhlas, namanya mukhlas. Anda berlatih ikhlas, namanya mukhlis. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Berlatih ikhlas. Tapi kalau orang diberi ikhlas, namanya mukhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Mukhlas ditemukan di Quran surah 15 ayat 40. Mukhlis ditemukan di Quran surah 98 ayat yang kelima. Kalau sudah mukhlas, setan tidak tembus. Karena setan mengatakan begini, aku akan goda hambamu ya Allah, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, sampai aku bisa pastikan sedikit di antara hambamu yang bersyukur padamu. Tapi ada satu golongan yang gak bisa aku tembus. Siapa itu? Si mukhlas. Jadi kalau ada namanya Pak Mukhlas, yang tidak bisa disebut setan, yang tidak bisa ditembus setan. Jadi kalau ada Pak Mukhlas korupsi, Bapak Mukhlas, hati-hati. Nah ini balik ke sini, ya. Kalau kita dapatkan rahmat, ada yang diberi oleh Allah, ada yang berusaha. Kalau ingin diberi rahmat supaya sabar, kesabaran ditanamkan oleh Allah pada diri kita, ini berlatih ini, sholat sunnah ini. Qobliyah asar 4 rakaat. Jelas? Yang kedua, dijaga dari dosa-dosa yang kecil apalagi besar. Karena saat Allah ingin mengampuni dosa sebesar apapun, yang diberikan sifat rahmatnya. Dalilnya Quran surah 39 di ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Orang yang biasa menunaikan sholat sunnah qobliyah asar 4 rakaat dijaga oleh Allah dari perbuatan maksiat. Ya, yang mau tobat-tobat dijauhkan maksiat, konsisten ini. Ya, nanti konsisten itu nanti ada 10 amalan. Untuk konsisten ada berapa? 10 amalan. Boleh catat ya. Konsis 1, konsis 2, konsis 3 sampai konsisten. Catat tuh. Enggak mau nyatet. Udah? Sekarang qobliyah maghrib ada? Nggak ditulis. Qobliyah isya ada? Tidak ditulis, tapi ada. Apa dalilnya? Ma bainal adzanaini rakaatain. Di antara 2 adzan itu boleh sholat 2 rakaat. Maksud 2 adzan tuh adzan dengan iqamat, bukan 2 kali adzan. Ya, antara adzan dengan iqamat. Tapi harus bijak, kalau maghrib itu waktunya sangat singkat. Karena itu di mazhab Maliki tidak dianjurkan sholat sunnah sebelum maghrib, qobliyah maghrib. Kenapa? Karena waktunya padat betul, dekat ke isya. Khawatir banyak ditunggu, masuk isya, jadi akhirnya terhimpit sholat maghribnya. Lanjut, agak cepat. Duha. Ada 3 jenis. Ini belum banyak orang tahu ini ya, agak mahal ini. Duha, semakin tinggi iman, rawatib itu biasa. Tapi kalau sudah duha, ini lain. 1, awal duha. Subuh jam berapa sekarang? 5 kurang 4 lebih. Iya betul ya. Jam 4 lebih, jam 5 kurang ya. Paling gampang lah ya. Jam 4 lewat berapa? 43. Halo? 47. Nanti sini ya. Ingat, bacanya dari kiri ke kanan ya, bukan kanan ke kiri. 447 bukan 744. Lihat sini. Fokus. Hitung 1 jam dari ba'da subuh. 447 berarti jam 5.57. Dan itu awal duha. Kalau mau agak nyaman, tambahkan kurang lebih 10 menitan dari batas itu. 1 jam 10 menit. Itu awal duha. Awal duha itu disebut syuruk namanya. Saat matahari mulai sedikit mau naik tapi belum sampai di titik terbitnya. Gerakannya disebut isyraq. Waktunya disebut syuruk. Itu awal duha. Apa fadilah tambahannya? Lihat kalimatnya. Man shallal ghadata fil jama'ati. Siapa yang sholat subuh berjamaah. Tsumma yaqudu yadhkurullaha. Kemudian dia duduk zikir kepada Allah, nggak langsung pulang. Zikir itu bisa ngaji, baca Quran, bisa kajian, bisa zikir subuh, zikir pagi. Ya, kemudian sampai datang awal duha.
Thumma shalla rak'atain. Kemudian dia salat 2 rakaat. Atau kama shalla qala sallallahu alaihi wasallam. Salatnya cuma 2 rakaat. 2 rakaat. Fakana alaihi ka ajri hajjin wa umratin tamatan. Maka dia mendapatkan pahala senilai haji plus umrah. Tapi bukan sudah haji dan umrah, hajinya tetap belum kalau belum haji, tapi dapat pahala senilai sempurna. Tuh. Tingkat haji tertinggi itu mendapatkan mabrur. Mabrur itu merubah sifat jelek menjadi baik. Birrun sifatnya, kalau melekat mabrurun. Maka menyimpulkan ulama, sholat syuruk itu diantara fadilahnya bisa merubah karakter seseorang menjadi lebih baik dari yang sebelumnya buruk. Itu maksudnya. Nah, ini jarang dibahas ini ya. Yang kedua, pertengahan duha. Kurang lebih ya dari jam 7:30 sampai jam 10, setengah 11. Kurang lebih. Tengah duha. Itu rakaatnya bisa sampai 4. Ya. Apa fungsinya? Di antaranya mendatangkan perlindungan Allah supaya menjaga dari musibah yang umum dialami manusia. Musibah, maaf, ada musibah misalnya banjir bandang, ini kena, yang ini tidak. Ada musibah macet total, yang ini tiba-tiba diberi jalan untuk memudahkan. Musibah umum yang seharusnya terkena pada umumnya, dia diselamatkan oleh Allah. 3, akhir duha. Nah, ini kurang lebih setengah 11 sampai menjelang duhur. Ya, ini bisa sampai 4, bisa sampai 8 rakaat, boleh ditunaikan. Ini diantara fadilahnya salah satunya mendapat bimbingan Allah untuk memudahkan rizki dalam berkehidupan. Tapi ingat caranya, jangan tarik akhirat ke dunia. Jadi jangan niatkan sholat duha untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan ridha Allah saja. Nanti biarkan Allah menepati janjinya. Quran surah 3 ayat 9, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah pasti tidak akan pernah mengingkari janjinya. Terakhir, kita satu amalan saja malam hari ini, sholat saja. Terakhir, amalan malam namanya tahajud. Dalilnya Quran surah ke-17 ayat 79 sampai dengan ayat 81. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan dari sebagian malam, istirahat dulu. Maaf ya, kalau tidak tidur dulu, sholat itu tidak disifati tahajud, namanya qiyamul lail, nama umum. Ya, semua sholat ditunaikan di malam hari, nama umumnya qiyamul lail. Lail itu malam. Kalau malamnya istimewa, jadi lailah. Inna anzalnahu fi lailatil. Kenapa lailah? Karena istimewa di malam itu. Tapi kalau lail saja itu malam pada umumnya. Lail, lela, lili, lala, layali, ya itu malam. Ibu leli, ibu malam-malam. Ya. Tidur dulu, nanti sebagian malam bangun. Jam 2 boleh, jam 3 bisa, setengah 4 bisa. Yang penting belum datang waktu subuh. Bangun dulu, kurang lebih 30 menit, 45 menit sebelum subuh. Bangun, tunaikan sholat. Walaupun hanya 2 rakaat. Dalilnya dari mana? Ibnu Umar lagi. Sholatul laili matna wa idza khasya ahadukumul fajra falyutir raka'atan wahidah. Salat malam itu tunaikan 2 rakaat. Kalau Anda khawatir fajar akan tiba, segera tutup witir dengan 1 rakaat. Jadi kalau baru ingin memulai, jangan langsung 11. Jangan langsung 23. Mulai 2 saja dulu. Dan bangunnya pepetkan ke subuh. Supaya kuat sampai bangun subuh. Ya, bangun, pepetkan. Salat 2 rakaat dulu. Baca jangan panjang-panjang. Al-Falaq, An-Nas. Witirnya Al-Ikhlas. 3 ini dulu. Nanti kalau besoknya bosan, tambah lagi 2 rakaat. Ad-Duha, Al-Insyirah. Sudah rutin, bosan, tambah lagi sampai nyaman baca Al-Baqarah. Rakaat pertama. Nabi rakaat pertamanya, sahabat ikut di belakang. Ternyata 100 ayat Al-Baqarah. Sahabat sudah mau ruku, lanjut sampai selesai Al-Baqarah. Sudah mau ruku, lanjut Ali Imran. Sudah mau ruku, lanjut An-Nisa 176 ayat. Rakaat pertamanya 5 juz 4 halaman. Baru ruku. Sahabat setelah itu tidak ikutan lagi. Nah,
Tapi ada sahabat yang senang main kulhu, sehingga diadukan pada Nabi, ya Rasulullah, si fulan mainnya kulhu terus. Ya, jadi dia main kulhu, yang lain al-baqarahan, ini kulhuan. Maka ditanya oleh Nabi, kenapa kamu main kulhu terus? Bahasa kitanya. Kata orang ini, ya Rasulullah, saya sangat mencintai Allah, saya senang sifat Allah, dan sifat Allah terkumpul di surat Al-Ikhlas ini. Maka turunlah kalimat dari Allah menyampaikan kepada Nabi, hadis qudsi, sampaikan pada si fulan karena dia mencintai aku pun mencintainya. Itu sanad baca surat kulhu. Tapi jangan alihkan niat untuk memperingan sholat. Ya, jelas? Nah ini, maka dapat 4. 1. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Karir akan diangkat. 2. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Dibimbing menjalani hidup oleh Allah. 3. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Jika ada masalah langsung dituntun oleh Allah menyelesaikannya. 4. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kalau diganggu, ada yang menzalimi, Allah langsung yang menolongnya dengan caranya. 4 ini. Ya, ini saja yang kita bahas ya. Pulang dari sini, saya berharap kita menjaga sholat semuanya. Ya, tunaikan dengan baik. Terus lihat hasilnya. Insya Allah akan terjadi perubahan. Kalau sholatnya bagus, sholatnya benar, insya Allah akan terjadi perubahan. Nah, sebagai bonus ada informasi. Informasi yang pertama, tolong jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Saya mohon coba kalau bisa ya, ini kan ada tuan guru, buya-buya ngasuh pesantren, ya, juga sekolah-sekolah. Kalau bisa, ini dengan pemerintahannya disatukan, bikin program lah di Ranah Minang ini untuk mencetak ahli-ahli Quran lagi, ya, ahli Quran. Nanti insya Allah kita akan bersamai. Nanti kami punya program, kita akan mulai dengan mencetak 5.000 ahli Quran dulu. Ya, di dekat sini nanti kita akan buat satu pusat, tapi kami akan lihat dulu, survei dulu, kalau sudah jadi ada, nanti kita akan buat pusat untuk pencetakan ahli Quran. Ya, tempatnya insya Allah dekat-dekat sini, sehingga tidak harus ke Bekasi. Ya, kita akan buat di sini, mudah-mudahan setahun ada 5.000, setahun ada 5.000, ya, dan bisa menjadi lebih baik. Nanti kita akan bagikan bukunya gratis. Ada 3 buku, jadi kalau 5.000 kali 3, 15.000. Insya Allah kita kirimkan, kita akan cetakkan. Kalau sudah banyak ahli Quran, kitabullahnya sudah ada, syaratnya sudah dibimbing, insya Allah dibukalah pintu keberkahan dunia akhirat oleh Allah bagi seluruh ahli Payakumbuh, ahli Sumbar ini, dan untuk Indonesia pada umumnya. Ya, besok kita bertemu subuh, pulang dulu istirahat. Mohon begini, supaya besok itu tenang, tidak terlambat. Nanti setelah berdoa, saya keluar pun saya mencintai Anda semua. Ya, tapi cinta itu tidak harus selalu bersalaman, ya. Yang penting nanti saya doakan, nanti diberikan akses supaya keluar nyaman. Kita besok insya Allah bertemu di Nurul Huda khusus untuk tanya jawab. Ya, siapkan pertanyaan boleh. Besok tidak ada materi, langsung Anda tanya, saya jawab, atau saya tanya Anda jawab. Baik ya, insya Allah. Siapa yang dari jauh ini? Dari jauh, siapa yang datang dari jauh? Dari mana? Lintau. Dari sini berapa jam? 2 jam, 3 jam. Ada yang lebih jauh dari Lintau? Ya? Pasaman Barat. Berapa jam ke sini? 6 jam, 4 jam. Ada yang lebih jauh dari Pasaman Barat? Ya? Bekasi. Sengaja ke sini untuk ikut ta'lim atau memang tinggal di sini? Dah, berarti yang dari Pasaman Barat malam ini, tolong dah. Ini untuk ganti transportnya ya. Ini dari Pasaman Barat. Dari Pasaman Barat, tolong dikasihkan. Dah, yang lain tawakal saja ya. Nanti ketemu besok subuh. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna jami'a amalina shalihah. Allahumma taqabbal minna jami'a ta'allumina. Ya Allah, mohon terima pembelajaran kami di malam hari ini. La tada'lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah. Kalau ada pendosa di malam ini mohon ampuni ya Allah. Wala hamman illa farajtah. Kalau ada yang gelisah mohon tenangkan hatinya ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Jika ada yang sakit mohon sembuhkan ya Allah.
wala asiran illa yassartah. Jika ada yang tengah mengalami kesulitan mohon mudahkan ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Jika ada yang terlilit oleh utang piutang mohon limpahkan rizki padanya untuk melunasi utangnya. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa nuran lana fil qubur wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami ahli Al-Qur'an, jadikan Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, cahaya di alam kubur dan syafaat di akhirat kelak. Allahumma barik hadzal masjid muassisihi mu'tamarihi. Ya Allah, mohon berkahi Masjid Istiqlal ini. Ya Allah, berkahi para DKM-nya, pendirinya, jamaah yang memamurkannya. Jangan biarkan ada maksiat terjadi di tempat ini. Allahumma aslih ahwalana ma yuqarribuna ila ridhaka ya Allah. Ya Allah, mohon rubah hidup kami lebih baik, lebih dekat denganmu. Waj'al ahyana ya Allah hayatan thayyibah wa mautana husnal khatimah. Ya Allah, jadikan hidup kami setelah hari ini, setelah malam ini lebih baik dalam naungan ridha dan petunjuk-Mu, dan bila pun kami wafat, jadikan wafat kami husnul khatimah. Rabbana ihfad ya Allah muhafadatana madinatana ya Allah biladana Indonesia waj'alha thayyibatan tardaha. Ya Allah, mohon jaga Payakumbuh ini, Sumatera Barat pada umumnya, Indonesia negeri kami secara luasnya ya Allah. Jadikan negeri kami negeri yang Kau ridhai. Jaga pemimpin kami, berikan hidayah untuk bersikap adil agar meringankan hisab mereka di hari kiamat. Jaga ulama kami, para buya kami, para ustaz tuan guru kami ya Allah, agar ikhlas dalam berdakwah dan diberkahi dalam hidupnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, sekali lagi mohon diberi akses. Bapak-bapak polisi terima kasih, tentara terima kasih, semoga sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.